Teori-teori sistem dunia, misalnya di bidang ekonomi, modernisasi melibatkan pergeseran dari pertanian subsistan ke produksi industri dan dari perdagangan barter ke pertukaran pasar. Modernisasi tidak mengikuti jalur yang sama di semua masyarakat. Perlu kajian lebih lanjut dan adaptasi dengan keunikan masing-masing negara. Mereka berupaya mengalihkan tenaga kerja dari sektor pertanian yang tradisional ke sektor industri yang lebih produktif, serta mendorong pertumbuhan kota-kota sebagai pusat ekonomi dan teknologi investasi. Dalam pendidikan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia terdidik dan terlatih yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Ini termasuk upaya memperkuat sistem hukum yang adil, transparan, dan efisien, serta memperkuat institusi politik yang demokratis. Konsep ini sejalan dengan pendekatan modernisasi baru yang lebih memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan. Kritik terhadap modernisasi mencakup kurangnya perhatian terhadap faktor budaya, ketidaksetaraan sosial yang dapat timbul akibat modernisasi, dan masalah lingkungan yang berdampak negatif. Oleh karena itu, pendekatan modernisasi sering dikombinasikan dengan perspektif dan teori lain untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan struktural yang mengarah pada peningkatan produktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teori modernisasi telah banyak ditetapkan dalam berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara yang berkembang yang berusaha untuk mencapai pembangunan dan kemajuan. Kasus Jepang. Jepang adalah salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan teori modernisasi dalam pembangunannya. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan pendapatan petani. Pendidikan massal dilakukan dengan cara memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang sebelumnya hanya terbatas pada kelompok elit. Hal ini mendorong peningkatan kualifikasi tenaga kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi. Hal ini mendorong peningkatan produksi dan ekspor, serta peningkatan lapangan kerja dan pendapatan. Kasus Korea Selatan. Korea Selatan adalah contoh lain dari negara yang berhasil menerapkan teori modernisasinya dalam pembangunannya. Kasus Singapura. Singapura adalah contoh lain dari negara yang berhasil menerapkan teori modernisasi dalam pembangunannya. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, Singapura berhasil menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Meskipun ada beberapa kritik terhadap modernisasi, seperti bias eurosentris dan minimnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan kesenjangan sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teori ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai pembangunan dan kemajuan berbagai negara di dunia. Teori ketergantungan muncul sebagai reaksi terhadap teori modernisasi yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Argentina adalah salah satu yang pertama kali mengkritik pandangan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua negara. Dia berpendapat bahwa negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam apa yang dia sebut pusat periferi hubungan ekonomi dengan negara-negara maju yang di dalamnya mereka mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur yang menghasilkan aliran kekayaan dari periferi ke pusat. Dalam pandangan kapitalisme, global menciptakan rantai ketergantungan yang di dalamnya kekayaan dan kekuasaan dikonsentrasikan di tangan sedikit negara maju. Dia berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi global dipertahankan melalui hubungan ketergantungan ini yang menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara-negara berkembang. Teori ketergantungan telah menjadi pandangan kritis yang mempengaruhi pemikiran pembangunan dan hubungan internasional. Pertama, teori ini berpendapat bahwa global tidak simetris, dengan negara-negara maju mendominasi dan mengeksploitasi negara-negara berkembang. Kedua, teori ini berpendapat bahwa hubungan ini menciptakan siklus ketergantungan yang di dalamnya negara-negara berkembang menjadi semakin miskin dan tertinggal. Ketiga, teori ketergantungan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara maju seringkali datang pada biaya pengeksploitasian negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang sebagai periferi ekonomi cenderung mengalami keterbelakangan dan ketergantungan pada negara-negara maju yang menjadi pusat ekonomi. Eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja negara-negara berkembang menjadi bagian dari upaya negara maju untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Teori ketergantungan klasik, seperti yang dijelaskan oleh Prebisch dan Frank, berfokus pada hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Menurut teori ini, berkembang seringkali terjebak dalam posisi subordinat dalam ekonomi global, yang di dalamnya mereka mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur. Teori ketergantungan klasik juga berpendapat bahwa kapitalisme global menciptakan rantai ketergantungan, kekayaan, dan kekuasaan dikonsentrasikan di tangan sedikit negara maju. Dalam pandangan ini, pembangunan negara maju seringkali datang pada biaya pengeksploitasian negara-negara berkembang. Teori ketergantungan klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Raoul Prebisch dan Andre Gunder Frank adalah pendekatan kritis terhadap hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang yang menyoroti ketidakadilan dan ketimpangan dalam struktur ekonomi global. Mereka cenderung menjadi pemasok bahan mentah sumber daya alam untuk negara-negara yang lebih dominan, sementara impor barang-barang manufaktur dan produk olahan yang lebih mahal dari negara-negara maju. Dengan demikian, keuntungan perdagangan seringkali lebih menguntungkan negara-negara maju. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketimpangan kekayaan dan kekuasaan. Dengan negara-negara maju menguasai sebagian besar ekonomi global, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara berkembang menjadi bagian dari upaya maju untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Menurut teori ketergantungan baru, globalisasi telah memperdalam pola ketergantungan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Misalnya, banyak negara berkembang sekarang bergantung pada investasi asing langsung dalam pinjaman internasional untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Dalam pandangan ini, kebijakan neoliberal seringkali menguntungkan negara-negara maju dan korporasi multinasional pada biaya negara-negara berkembang. Teori ini mencermati perubahan dan kompleksitas dalam hubungan ekonomi internasional yang dapat mempengaruhi ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang lebih bergantung pada investasi asing langsung dan peminjaman internasional untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Penerapan kebijakan-kebijakan ini dapat mengakibatkan pemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesulitan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan mengintegritaskan faktor-faktor baru ini, teori ini berusaha memberikan perspektif yang dapat mengatasi ketergantungan yang merugikan. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori modernisasi, yang menganggap bahwa negara-negara berkembang dapat mencapai tahap pembangunan yang sama dengan negara-negara maju melalui proses industrialisasi dan urbanisasi. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa ketidaksetaraan global adalah hasil dari struktur ekonomi internasional yang tidak seimbang, yang di dalamnya negara-negara maju memanfaatkan negara-negara berkembang untuk keuntungan mereka sendiri. Teori ketergantungan baru. Peter Evans dan Robert Wade pada tahun 1980 dan 1990-an menekan peran negara dalam mengelola hubungan ekonomi internasional dan mendorong pembangunan nasional. Di sisi lain, negara-negara lain di kawasan ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Teori ketergantungan membantu menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi dengan negara-negara maju, pola investasi asing, dan faktor-faktor lain dalam mempengaruhi jalur pembangunan yang berbeda di negara-negara tersebut. Beberapa peneliti telah menggunakan konsep atau pusat periferi dari teori ketergantungan untuk menggambarkan bagaimana negara-negara Eropa Selatan seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol dianggap sebagai periferi ekonomi dari negara-negara Eropa Utara seperti Jerman dan Prancis. Melalui penerapan teori ketergantungan dalam analisis pembangunan di berbagai konteks regional dan global, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks dalam hubungan ekonomi internasional dan bagaimana faktor-faktor seperti ketergantungan, ketidakadilan, dan ketimpangan dapat mempengaruhi upaya pembangunan kemajuan di negara-negara di dunia. Teori ini membantu menyadarkan